فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Adillatul madzhabis sabiqah. Dalil-dalil dari madhab-madhab yang terdahulu tentang masalah pensyaratan di dalam jual beli itu, pensyaratan perkecualian. Istadallal a'immatu salah satu alama dzahabu ilaih. Para imam yang tiga yang telah kita lewati, siapa saja itu? Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Malik, dan Imam Malik. Tentang apa? Tidak sah akad yang ada syarat macam itu. Dalil mereka apa? Bima rawahul khamsah an Jabir. Dengan apa yang diriwayatkan oleh khamsah. Khamsah telah disebutkan oleh Ibnu Hajar di awal-awal kitab beliau Bulughul Maram, yaitu apa? Yaitu Ashabus Sunan. Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Abu Dawud, dan ditambah yang satu lagi adalah apa? Imam Ahmad di dalam Musnad beliau. Kalau sab'ah berarti ada Bukhari dan Muslim. Dari Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anis sunya illa an yu'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari perkecualian di dalam jual beli, sunya yaitu istisna, kecuali kalau diketahui. Disebutkan dalam catatan kaki, bahkan apa ada riwayat Imam Muslim dari apa? Dari Jabir. Bahkan kata dalam catatan kaki ada riwayat Bukhari juga dan juga riwayat Ahmad, tapi tidak ada lafadz sunniyah. Qal wa bima rawahu Tirmidzi wa shahhaha, dan dengan apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih, yaitu siapa? Abdullah bin Amr ibn al-As. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu syartani fi bai'. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal adanya dua syarat di dalam jual beli. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Ahmad dan lain-lain. Tirmidzi mengatakan hasan sahih, tapi yang betul adalah hasan. Sanad Amr bin Syu'aib an Abi an Jaddi hasan. Dulu Syekh Muqbil mendhaifkan, disebutkan di sebagian buku itu, tapi sebelum beliau wafat, beliau rujuk kepada pendapat bahwasanya ini hasan, tidak sampai sahih tapi hasan. Kemudian mengatakan di sini wa qad rawa Abu Hanifah. Abu Hanifah meriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'in wa syarat. Bahwasanya Nabi SAW melarang dari jual beli dan syarat. Wa fassaru syartaini fil bai'. Mereka menafsirkan yaitu dua syarat dalam jual beli. Wa syartu fihi bimithli hadhihi syurut. Syarat dalam jual beli adalah seperti syarat-syarat yang tadi itu. Allati yashtaritu hal bai' awil mushtari. Syarat yang dibuat oleh penjual atau pembeli alal akhar terhadap pihak lain. Penjual terhadap pembeli, pembeli terhadap penjual. Bima fihi maslahatul mabi, yang di dalamnya ada kemaslahatan untuk barang yang diniagakan tadi. Au manfaatul bai', atau manfaat untuk si penjual. Yaitu apa? Mereka mengatakan ini semua terlarang berdasarkan dalil-dalil tadi. Kastiroti khiyatotis saub. Nah, kalau seperti ini syarat untuk siapa ini? Dohirnya syarat untuk menguntungkan si pembeli tentunya. Seperti syarat apa? Yaitu dijahitnya baju. Saya beli kain, boleh, Anda beli, boleh, harganya 100 ringgit. Maka pembeli mengatakan kalau 100 ringgit ini mahal, tapi jahitkan sekalian sesuai dengan ukuran badan saya. Nah, apakah boleh perkecualian seperti itu? Dan semacamnya. Au tafsilih, atau dipotongkan. Saya beli sekaligus saya minta untuk dipotongkan, potong ukuran sekian-sekian. Sekalian aja diukur dan dipotongkan. Au taksiril mustaril hatab. Nah, kalau ini dohirnya adalah untuk keuntungan hujan ya, saya. Ini untuk keuntungan siapa? Dohirnya keuntungan penjual. Dohirnya yaitu apa? Si pembeli datang mengatakan saya ingin membeli pokok ini.
membeli pohon yang besar ini, jati atau mungkin yang lain. Baik, pohon kulim atau apa. Kemudian si penjual mengatakan boleh, tapi Anda yang harus memotong-motong. Anda ingin beli semua atau beli 1 meter aja? Saya mau beli 1 meter. Ya sudah, Anda potong itu semua, kemudian Anda potong-potong semuanya 1 meter lalu ambil 1. Ya, apakah seperti ini boleh? Demi keuntungan si penjual. Kalau pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Tapi yang betul telah kita ketahui, pendapat kedua itu yang mengatakan boleh. Yang penting saling ridho, saling menyepakati harga, agar tidak ada yang merasa disia-siakan keletihannya atau yang semacam itu. Au hamlih, atau memperkecualikan tunggangannya. Boleh, seperti yang dalam hadis Jabir itu. Dan Nabi telah menunjukkan asalnya adalah tidak boleh, tetapi apa? Diperkecualikan dengan yang disebutkan dalam hadis Jabir, yaitu boleh. Au istisna'i naf'in maklum, atau memperkecualikan manfaat yang telah diketahui. Makna diketahui adalah ditentukan. Fil mabi', di dalam barang yang dijual, lil ba'i', untuk si penjualnya. Kasuknad daril mabi'ah, seperti apa? Tinggal di rumah yang dijual. Boleh Anda membeli rumah ini, Anda bayar sekarang atau Anda bayar besok, tidak mengapa, tapi dengan syarat saya masih boleh tinggal di rumah ini 1 bulan. Jadi manfaat masih saya pegang. Baik. Dan telah kita lewati, yang betul adalah boleh. Yang penting apa? Tinggal saling ridho dan saling menyepakati harga. Au hamlid dabbah, atau pikulan dari binatang tersebut. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Wa ajabu an hadits Jabir. Kelompok pertama menjawab tentang hadis Jabir, alladzi ma'ana, yang hadis yang bersama kita ini, bi annal mubaya'ata laisat haqiqah, bahwasanya jual belinya bukan hakiki. Kata mereka, buktinya apa? Rasul ternyata tidak serius ingin jual beli, buktinya langsung duitnya setelah itu duitnya dikembalikan pada Jabir. Duitnya dibiarkan dipegang Jabir dan kendaraannya diberikan pada Jabir. Wa inna ma arada sallallahu alaihi wasallam an yanfa'a Jabiran bil hibah. Hanya saja Nabi SAW ingin memberikan manfaat pada Jabir dengan cara hibah, yaitu pemberian. Ya, tapi ini tetap dibantah juga karena takwil yang seperti ini. Jelas jual beli, jelas sekali Nabi mengatakan bi'ni, jualkan kepada saya, dan Jabir mana tahu Nabi sekedar main-main atau apa istilahnya, sekedar yaitu tidak hakiki, majaz saja gaya bahasa. Jelas hukum dohirnya ini jual beli. Dan perkecualian di hari itu Rasul setuju. Perkecualian yang dibuat oleh Jabir. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW menunda penjelasan pada waktu yang diperlukan seperti itu. Jelas Jabir memerlukan informasi yang betul dan pengajaran yang betul. Ternyata Rasul membolehkan perkecualian macam ini. Nah, makanya pendapat pertama ini tidak kuat. Wattakhadha bai'al jamali dzari'atan ila dzalik. Nabi sekedar fattakhadha, yaitu menjadikan jual beli onta tadi sekedar sebagai sarana, sebagai penghubung kepada hibah tadi. Niatnya hibah tapi bentuknya jual beli. Baik. Tapi apa? Tentunya ini takwil yang tidak tepat. Nabi bicaranya adalah jelas, tidak sesuatu yang susah-susah macam ini. Sampai ada tingkat tawar-menawar. Wa dalilu dzalika qauluh, dalilnya adalah sabda Nabi SAW di hari yang berikutnya itu, ataroni makastu kali li akhudha jamalak, apakah engkau memandang saya ini membuat makas, yaitu apa? Membuat pemaksaan kepadamu untuk mengambil untamu, pemaksaan membeli dengan harga murah. Tayyib. Wa ajaba ba'dhum, sebagian dari mereka, masih pendapat pertama, bagaimana mengomentari hadis Jabir ini, ila anna ikhtilafar ruwah fi al-fadhi hadis Jabir, bahwasanya perselisihan para rawi tentang lafaz-lafaz dalam hadis Jabir mimma yamna'ul ihtijaja bih, termasuk yang menghalangi kita berdalilkan dengan hadis Jabir ala hadal matlab, kepada tuntutan ini. Jadi mereka berkata pada pendapat kedua, pendalilan kalian dengan hadis Jabir walaupun dia di Bukhari Muslim itu tidak kuat karena rawinya sendiri berselisih lafaz-lafaznya. Tapi apa? Tentunya bantahan seperti ini tidak kuat karena perselisihan tadi tidak sampai merusak makna. Thayyib. Fa inna ba'du al-fadhihi bi'tuhu washtaratu humlanah. Karena sebagian lafadznya
Jabir mengatakan, saya menjualnya dan saya mensyaratkan tunggangannya ila ahli, kepada keluarga saya. Wa fi lafadz, dalam lafadz yang lain, anna Nabiya SAW a'arahu dhahrahu ilal Madinah. Nabi meminjamkan tunggangan, yaitu apa? Permukaan dari binatang tadi sampai ke Madinah. Wa fi lafdin, dalam lafadz yang lain, qal bi'tun Nabiya SAW jamalan fa'afqarani dhahrahu ilal Madinah. Saya menjual kepada Nabi seekor unta jantan, lalu beliau memberikan belakang dari unta tadi sampai ke Madinah. Oh, taib. Afqar yaitu apa? I'arah. Fal ifqar i'aratu dhahr, yaitu peminjaman. Taib. Yang berikutnya, pendalilan kelompok yang lain ini dibahas pada masa yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.